Di masa depan, penggunaan debt collector untuk pinjol berpotensi dihilangkan atau dilarang, ya, seperti kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam seminar edukasi pinjaman online legal atau ilegal. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah melakukan evaluasi tentang adanya debt collector di fintech. Oke, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, kami berpikir bahwa penagihan dengan menggunakan debt collector ini akan kami kaji ulang dan bisa-bisa akan kami larang. Ya, dia juga menjelaskan debt collector biasanya berasal dari outsourcing dan membuat mereka sulit untuk dilacak. Ya, selain itu, Pak Wimbo juga menjelaskan pihaknya atau OJK terus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk dari regulasi, pengawasan dan penegakan hukum. Oke. Dari segi fintech pun akan diminta peningkatan disiplin yang dilakukan bersama dengan asosiasi fintech. Dengan begitu, kehadiran pinjaman online diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat jauh lebih besar, terutama untuk akses pendanaan. Sehingga yang berizin memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar dengan suku bunga dan bagi hasil yang lebih murah, etika lebih baik ke depan, ya. Etika lebih baik ke depan karena pinjol-pinjol ini tidak ada etikanya, oke? Nah, sangat bagus sekali ya langkah-langkah yang akan diambil oleh OJK ini, oke? Anda tahu kenapa sebuah perusahaan pinjol meng-hire DC lapangan? Apakah Anda tahu jawabannya? Jawabannya hanya satu, ya, karena ketakutan. Oke. Setiap manusia itu ingin membalas apa yang mereka rasakan. Contoh, Anda diancam oleh orang, ya. Sebagai manusia yang diancam, insting bertahan hidupnya adalah mengancam balik. Ya kan? Begitu juga dengan pinjol. Karena nasabah ini sudah banyak yang berani galbay, yang mana lawan kata berani adalah takut. Pinjol merasakan ketakutan karena keberanian nasabahnya untuk memutus jeratan pinjaman online dengan cara gagal bayar. Alhasil, karena pinjol ini ketakutan, mereka ingin menakut-nakuti balik. Ya, itulah insting manusia. Ketika takut, ingin menakut-nakuti balik. Gitu kan. Pinjol-pinjol ini ingin menakut-nakuti balik nasabahnya dengan cara meng-hire DC lapangan. Oke. Namun, pada prakteknya, sebenarnya DC lapangan ini tidak seseram seperti yang diharapkan pinjol. Ya, pinjol-pinjol ini sebenarnya nggak ada yang sadar ya bahwa DC lapangan itu tidak seseram, ya, tidak seseram apa yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan pinjol sebenarnya ya, dan juga tidak seseram yang dibayangkan nasabah yang galbay sebenarnya. Oke, saya kalau jadi pengusaha pinjol ya tahu kalau DC lapangan ini nggak guna, ya, kunjungan cuman hahaha cengangas cengenges ya, hasil nggak ada, saya pecatin semua DC lapangan ini, ya, karena nggak guna. Oke, apalagi sudah tercium oleh HRD fintech ya bahwa pekerjaan DC lapangan ini hanya pekerjaan musiman gitu ya, job musiman, sebulan, 2 bulan, 3 bulan resign keluar gitu, hasil nggak ada, ya, hasilnya nggak ada, tapi gaji tetap harus dikeluarkan, harus diberikan, jadi ruginya double gitu loh, ya, untuk perusahaan itu ya, ruginya double. Kalau DC leasing, DC bank, ya, ada jaminannya, ada motornya. Biasanya DC leasing itu nakut-nakutin, motornya akan ditarik Pak kalau nggak bayar gitu kan, di jalan itu akan ditarik. Dan yang nariknya bukan saya lagi, pihak yang lain gitu. Kalau Bapak tidak segera membayar gitu, itu DC leasing. Gitu ya. Nggak usah debat ini itu, santai saja ya DC leasing ya kan ya. Gitu. Apalagi DC bank, rumah bisa disita, ya kan, ditempel gitu kan, dipilok gitu kan, ya. Nah ini kalau DC pinjol, DC lapangan pinjol, apanya yang mau ditarik? Ya, apanya yang mau ditarik? Apanya yang mau disita? Perjanjian kreditnya beda. Oke, makanya kalau DC pinjol itu ya, DC pinjol itu nyuruh Anda jual barang Anda, ya kan? Jual aja Pak masnya Pak, jual aja motornya Pak, biar bisa lunas gitu ya. Jarang sekali ada penagihan pinjol ancamannya penyitaan barang, penarikan barang, ya. Bahkan tidak ada ancaman-ancaman seperti itu, ya kan. Anda kalau tidak percaya coba cek lagi WA penagihan dari DC pinjol itu yang Anda arsipkan di WA itu, ya. Ada nggak
kalimat penyitaan barang. Saya jamin nggak ada. Ya, saya jamin tidak ada kalimat penyitaan barang, tidak ada. Oke. DCWA, DC lapangan itu tahu kalau pinjol tidak bisa menyita apapun dari nasabah pinjol yang galbay. Karena tidak ada di perjanjiannya itu tidak ada gitu ya, bahwa nasabah galbay harus mengembalikan barang yang sedang dijaminkan. Wong tidak ada yang dijaminkan kok. Ya kan? Resiko galbay pinjol itu masuk slik OJK, kredit buruk, macet, tidak bisa pinjam-pinjam lagi, tidak bisa kredit motor, tidak bisa kredit rumah. Itu pun kalau misalkan kita DP-nya gede masih bisa di ACC. Ya kan? Jadi kecil sekali gitu loh. Galbay di pinjol itu bukan masalah gitu kan. Masih bisa diakal-akali semuanya gitu kan. Oke? Resiko galbay pinjol itu masuk slik OJK, ya. Itu juga masih banyak yang pinjol-pinjol itu tidak lapor slik OJK bahkan, gitu kan ya. Oke. Jadi jangan sampai ya ketakutan Anda ini tidak berdasar. Oke. Anda takut DC lapangan, tapi tidak tahu alasan pasti kenapa Anda takut dengan DC lapangan. Ya. Harusnya Anda itu berdiskusi dengan diri Anda sendiri. Diskusi gitu loh, melakukan diskusi gitu kan di hati Anda gitu ya. Kalau DC lapangan datang ke saya gitu kan, ngetok-ngetok pintu. Terus mereka nggak bisa nyita barang, ya kan? Nggak bisa, melanggar hukum, ya menyita barang itu ya. Terus ngapain kesini-sini, gitu kan? Jadi sia-sia dong mereka kesini, ya gitu kan? Iya sia-sia gitu kan. Sangat sia-sia sekali yang namanya DC lapangan pinjol itu ya. Makanya tujuan utama dari pinjol merekrut DC lapangan itu adalah untuk menakut-nakuti Anda saja. Ya kan? Itulah tujuan utama dari pinjol merekrut DC lapangan, menakut-nakuti. Ya. Orang tidak bisa tidak bisa disita barangnya, tidak bisa diambil, ya kan? Ya, itulah tujuan utama dari pinjol, menakut-nakuti Anda, oke? Anda hanya perlu berusaha tetap tenang jika DC lapangan datang. Sudah itu saja. Apa susahnya? Bersikap tenang. Ya. Selama ini Anda hidup sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa susahnya bersikap tenang jika DC lapangan datang? Ya. Perjalanan hidup Anda yang sudah Anda lalui itu puluhan tahun ini ya lebih menyeramkan daripada DC lapangan tersebut. Ya. Perjalanan hidup Anda yang sudah Anda lalui itu lebih menyeramkan loh daripada DC lapangan yang berkunjung itu. Ya. Oke. Jadi kapan gitu loh Anda untuk memutuskan menjadi dewasa dalam menghadapi masalah gitu kan. Tidak susah. Bersikap tenang, tenang saja. Tidak ada yang bisa disita, gitu. Mau apa, gitu kan? Kunjungan silakan, gitu kan? Pasti pulang, gitu. Balik lagi bilang nggak ada, pulang lagi, balik lagi nggak ada, sudah, oke? Seperti itu ya. Saya dulu sama seperti Anda, panik was-was, gitu kan? Ketika menuju galbay, ya menuju galbay itu saya itu panik was-was, gitu ya. Sama seperti Anda, tapi yang membedakannya adalah saya hanya butuh waktu 1 hari saja. Gitu loh ya. Bahkan kurang dari 1 hari. Ya. Saat saya galbay serentak 24 aplikasi dengan total hutang 60 juta lebih ya, saya tidak mengedepankan ego bawaan manusia yang kacau itu. Takut, panik, stres, depresi. Ya. Saya tidak mengedepankan ego itu ya, tidak mengeluarkan takut, panik, stres, depresi. Saya sampingkan, oke? Saya itu mengandalkan analisa. Ya, kalau Anda mau tahu, saya itu mengandalkan analisa. Saya pisahkan sifat-sifat jelek manusia itu saya ganti dengan logika berpikir. Itu yang saya lakukan. Ya, contohnya begini ya. Cerita saya, ini langkah pertama, ketika saya itu H1 gitu ya, hari pertama galbay gitu ya. Saya langkah pertama menerima telepon masuk dari pinjol. Oke.
Telepon masuk dari pinjol A, minta segera dibayar. Lalu telepon dari pinjol B, minta segera dibayar. Telepon masuk dari pinjol C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Semuanya minta dibayar. Ya, 24 aplikasi itu ya. Lalu ya setelah saya menerima telepon tersebut, saya janjikan pembayaran di jam 12. Ya, saya janjikan pembayarannya. Setiap ada telepon, ada WA penagihan dari DC WA pinjol, saya janjikan pembayaran sebelum jam 12 atau di jam 12. Ya. Saya tunggu sampai jam 12, nggak ada satupun yang saya bayar. Nah, dengan tujuan saya mau lihat seperti apa yang akan terjadi pada saya jika saya belum bayar tagihan lebih dari jam 12. Ya, saya penasaran. Oke. Anda tahu hasilnya apa? Setelah saya menjanjikan ke semua pinjol saya mau bayar jam 12, ya. Anda tahu hasilnya? Semua pinjol itu lalu merendahkan dirinya sendiri dengan mengatakan ditunggu sampai jam 3. Ya. Jadi memberikan waktu lagi gitu ya dengan cara merendahkan dirinya. Gitu kan. Ya tadinya jam 12 gitu kan, tegas jam 12 harus dibayar gitu kan. Nggak bisa bayar, ya udah jam 3. Ya, gitu kan ya. Lalu langkah ketiga setelah itu saya janjikan lagi di jam 3. Ya. Di jam 3 saya sudah bayar. Saya yakinkan mereka, bahkan ada yang saya suruh bilang ke bosnya kalau jam 3 saya pasti bayar. Gitu ya. Silakan bilang bosnya. Oke? Ya, langkah keempat, tidak ada yang saya bayar. Saya tunggu sampai jam 3 lebih. Lalu DC itu merendahkan dirinya lagi, ya. Dengan mengatakan di jam 5 Pak harus sudah bayar ya. Dari jam 12 ya nggak saya bayar, jam 3 saya janjikan pembayaran, nggak saya bayar. Jam 5 ya sampai jam 5 ya. Anda tahu setelah jam 5 langkah selanjutnya yang saya lakukan, tidak ada yang saya bayar sama sekali hingga sekarang. Ya. Dan DC itu pun merendahkan dirinya lagi dengan cara menyerah, tidak mau menghubungi saya lagi. Oke, sesimpel itu ya. Ancaman demi ancaman dari DC pinjol, intimidasi ya. Saya itu lebih duluan ya merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Ya. Saya tunggu, ya kan gitu kan. Saya tunggu apa sih yang akan terjadi pada saya. Dan ternyata tidak ada yang terjadi. Ya. Saya masih sehat ini ya. Mau saya buka kacamata saya. Ya, saya matanya masih sehat kok. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, berapa? Masih sehat semua. Ya, tidak ada yang membuat saya sakit karena pinjol itu ya. Oke, itulah cerita saya saat saya terjerat pinjol. Malah saya tantang ya. Malah saya kerjain dari awal saya galbah itu ya. Oke, saya mengenyampingkan ego ya, namun menggunakan logika. Oke, ketika Anda sudah mengunggulkan logika, maka Anda akan berada di atas dari pinjol-pinjol Anda itu. Ya, nah kita doakan semoga aturan baru OJK ini cepat terrealisasi, gitu ya, cepat terrealisasi. Kita doakan bersama-sama agar tidak ada lagi DC lapangan, gitu ya, hanya pakai DC WA saja dan bahasanya lebih beretika lagi, gitu ya. Harus dipakai etikanya, gitu kan, kita sesama manusia, gitu kan, ya. Sesama manusia harus punya etika. Oke, walaupun ada sangkut paut tapi etika itu tetap nomor 1 ya. Oke, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.